wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan yang lalu, kalian sudah belajar tentang kegiatan ekonomi negara-negara ASEAN. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang kondisi politik negara-negara ASEAN. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara mempunyai sistem pemerintahan yang berbeda-beda. Ada yang berbentuk republik dan ada juga yang berbentuk kerajaan atau monarki. Nah, mari kita bahas satu persatu. Mulai dari negara kita, Indonesia, sistem atau bentuk pemerintahannya itu adalah republik. Apa itu sistem pemerintahan republik? Republik itu artinya bentuk pemerintahan yang berasal dari rakyat. Artinya, kepala negaranya itu dipilih oleh rakyat. Dan biasanya sistem pemerintahan republik ini dipimpin oleh seorang presiden. Makanya kepala negaranya di sini adalah seorang presiden. Tahu ya, presiden negara kita sekarang ini yaitu Bapak Joko Widodo. Kepala pemerintahannya juga sama, presiden. Jadi yang menjadi kepala negara dan yang menjalankan pemerintahan itu adalah presiden. Lanjut kita ke negara tetangga yaitu Malaysia. Sistem pemerintahan atau bentuk pemerintahan di Malaysia itu berbentuk kerajaan atau monarki. Nah, namanya kerajaan berarti dipimpin oleh seorang raja atau ratu. Kepala negaranya itu adalah yang di Pertuan Agung. Ini setara dengan raja atau sultan. Jadi nanti kalau kalian ditanya yang di Pertuan Agung tidak bingung lagi ya. Jadi yang di Pertuan Agung itu sama dengan raja atau sultan, cuman ini khusus ada di Malaysia. Kepala pemerintahannya itu adalah Perdana Menteri. Jadi yang menjalankan pemerintahan itu bukan kepala negara, namun seorang Perdana Menteri. Lanjut kita ke negara Brunei Darussalam, negara yang kaya akan minyak ya, negara kecil tapi kaya anak ya. Sistem pemerintahannya itu berbentuk monarki absolut. Absolut berarti seorang raja itu mempunyai kekuasaan penuh untuk memerintah negaranya. Absolut itu kan mutlak ya. Jadi bentuk pemerintahan monarki absolut itu artinya seorang kepala negara, dalam hal ini adalah raja atau sultan ya, itu mempunyai kekuasaan mutlak atau kekuasaan penuh untuk mengatur negaranya. Nah, kepala negaranya jelas seorang sultan, karena di sini Brunei Darussalam itu monarki atau kerajaan Islam. Kepala pemerintahannya juga sama, yaitu seorang sultan. Lanjut kita ke Singapura. Sistem pemerintahan Singapura itu adalah republik parlementer. Nah, ini ada bedanya dengan republik kalau di Indonesia ya. Republik parlementer itu artinya republik ya, bentuk republik yang pemerintahannya dipimpin oleh parlemen atau seorang perdana menteri sebagai pelaksananya. Jadi di sini kepala negaranya tetap seorang presiden, namun kepala pemerintahannya yang menjalankan pemerintahannya itu adalah perdana menteri. Lanjut kita ke Thailand ya, lumbung beras di Asia Tenggara ya. Sistem pemerintahan Thailand ini adalah kerajaan atau monarki konstitusional. Nah, apa bedanya monarki konstitusional dengan monarki absolut tadi? Monarki konstitusional itu berarti bentuk pemerintahan suatu negara yang dipimpin atau dipegang oleh seorang raja, namun raja tersebut mempunyai atau dibatasi oleh undang-undang. Nah, kepala negaranya berarti seorang raja ya, karena di sini bentuknya adalah kerajaan. Sedangkan kepala pemerintahannya adalah seorang perdana menteri. Berikutnya kita ke Filipina. Sistem pemerintahan ya, kalau di Filipina itu adalah berbentuk republik. Ini sama dengan di Indonesia. Kepala negaranya seorang presiden, kepala pemerintahannya juga seorang presiden. Jadi sama persis dengan di Indonesia. Berikutnya kita ke Vietnam. Vietnam itu bentuk pemerintahannya atau sistem pemerintahannya adalah republik sosialis. Republik sosialis ini ditandai dengan hanya ada satu partai yang berkuasa. Nah, kalau di Vietnam ini adalah partai komunis ya.
Nah, kepala negaranya ini merangkap sebagai pemimpin militer, itu adalah seorang presiden. Sedangkan kepala pemerintahannya adalah seorang perdana menteri. Berikutnya kita ke Kamboja. Sistem pemerintahan Kamboja adalah monarki konstitusional. Ingat ya, apa itu monarki konstitusional? Ya, monarki konstitusional itu artinya kekuasaan seorang pemimpin, dalam hal ini raja, itu dibatasi oleh undang-undang. Kepala negaranya jelas seorang raja karena bentuknya adalah monarki atau kerajaan. Sedangkan kepala pemerintahannya adalah seorang perdana menteri. Lanjut sekarang kita ke Laos ya. Sistem pemerintahan Laos ini adalah republik sosialis, jadi sama dengan Vietnam. Kepala negaranya adalah seorang presiden, sedangkan kepala pemerintahannya adalah seorang perdana menteri. Sekarang kita ke Myanmar ya. Kalau Myanmar sistem pemerintahannya adalah republik parlementer. Kemudian kepala negaranya adalah seorang presiden, kepala pemerintahannya juga sama seorang presiden. Nah, sekian anak-anak penjelasan kondisi politik negara-negara ASEAN. Semoga bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.